Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Selsi dengan NIM 2304275. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum saya dari mata kuliah Teori Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Sinta Westika Putri, SAP MPA. Penjelasan pertama yaitu perjalanan Old Public Administration atau biasa disingkat OPA, New Public Management atau NPM, New Public Service atau NPS, menuju manajemen publik kelas dunia. Uh, dari jurnal Praja Jurnal Ilmiah Pemerintahan volume 1 nomor 1, artikel ini membahas perjalanan konsep Old Public Administration atau OPA hingga transformasi menuju manajemen publik kelas dunia melalui kritik dan pengembangan konsep New Public Management atau NPM dan New Public Service atau bisa disingkat NPS. Yang pertama ada Old Public Administration. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Selsi dengan NIM 2304175. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya tentang All Public Administration. Yang uh, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Selsi dengan NIM 2304175. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang All Public Administration dari mata kuliah Teori Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Sinta Westika Putri, SAP MAP. Penjelasan pertama itu perjalanan Old Public Administration atau bisa disingkat OPA, New Public Management yaitu NPM, New Public Service NPS, menuju manajemen publik kelas dunia. Dari jurnal Praja Jurnal Ilmiah Pemerintahan volume nomor 1 nomor 1, artikel ini membahas perjalanan konsep Old Public Administration hingga transformasi menuju manajemen publik kelas dunia melalui kritik dan pengembangan konsep New Public Management dan New Public Service. Yang pertama, Old Public Administration. Ini berfokus pada birokrasi tradisional yang hierarkis, efisiensi administratif, dan pemisahan politik administrasi. Model ini dianggap kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Yang kedua ada New Public Management atau NPM. Ini muncul sebagai kritik terhadap OPA dengan pendekatan berbasis pasar, efisiensi, dan orientasi hasil. Namun, NPM dikritik karena mengabaikan nilai-nilai publik dan partisipasi warga. Yang terakhir, New Public Service. Ini sebagai respon terhadap kelemahan NPM. NPS menekankan pentingnya pelayanan publik berbasis nilai-nilai demokrasi, partisipasi warga, dan kolaborasi. Selanjutnya ada pergeseran dalam paradigma ilmu administrasi publik.
Dari jurnal JISPAR, artikel ini membahas pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi publik dari OPA ke NPM dan MPS. OPA yang berfokus pada efisiensi dan birokrasi yang terstruktur mulai dianggap tidak memadai dalam menghadapi tantangan kompleks di era modern. NPM muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan berbasis pasar, di mana masyarakat dipandang sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik. Pendekatan ini mendorong pengenalan praktik manajerial yang lebih inovatif dan responsif. Di sisi lain, NPS menekankan bahwa administrasi publik harus melayani warga negara, bukan hanya pelanggan, dan menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana ketidakpuasan terhadap OPA mendorong perubahan paradigma dalam administrasi publik, serta implikasi dari perubahan tersebut terhadap praktik pemerintahan saat ini. Selanjutnya, All Public Administration di Indonesia. Jurnal ini mengeksplorasi penerapan OPA dalam konteks administrasi publik di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun OPA memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengelolaan administrasi, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh birokrasi Indonesia, termasuk masalah akuntabilitas, transparansi, dan korupsi. Meskipun ada kemajuan dalam reformasi administrasi publik, banyak masalah publik yang semakin kompleks dan belum teratasi. Artikel ini juga menekankan perlunya reformasi yang lebih mendalam dalam administrasi publik untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan. Penulis juga mengusulkan bahwa pendekatan OPA perlu diadaptasi dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip MPM dan MPS untuk menciptakan sistem administrasi publik yang lebih responsif dan akuntabel. Selanjutnya, faktor penyebab belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam birokrasi pemerintahan. Menurut jurnal Caraka Prabu, jurnal ini mengeksplorasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik yang masih terpengaruh oleh prinsip-prinsip All Public Administration. Yang pertama, masalah utama upah. Struktur birokrasi yang kaku dan hierarkis seringkali menghambat inovasi serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada kritik terhadap upah. Sistem ini cenderung berorientasi pada prosedur daripada hasil, sehingga kurang memperhatikan kepuasan pengguna layanan publik. Artikel ini juga menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi yang mengadopsi prinsip-prinsip modern seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Berdasarkan dari beberapa jurnal tersebut, dapat saya simpulkan bahwa pergeseran paradigma dalam ilmu administrasi publik dari Old Public Administration menuju New Public Management dan New Public Service mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan modern. OPA meskipun memiliki kerangka kerja yang kuat, terbukti tidak memadai dalam menghadapi kompleksitas masalah publik, seperti akuntabilitas dan transparansi. NPM menawarkan pendekatan berbasis pasar, namun seringkali mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik. Sebagai alternatif, NPS menekankan pentingnya pelayanan publik yang berorientasi pada warga negara dan nilai-nilai demokrasi. Sekian penjelasan dari hasil resume saya. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.